Oke, daon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 7 orang. Saya atas nama Muhammad Sultan Arifin. Saya Windan Akbar Irawan. Saya Fardian Maulana. Saya Farga Saraguna. Saya Rayhan Daryansa. Saya Zikir Saputra. Di sini kami akan menyampaikan dakwah tentang pentingnya sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'lamu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina amanu bima darajat. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam kesempatan siang hari ini yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita curahkan pada baginda besar kita, suri tauladan kita, benteng pertahanan Madinah kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang yakni dinul Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pentingnya sholat dalam agama Islam. Allah dan Rasulnya telah memberitahu kita tentang pentingnya mendirikan sholat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya sholat adalah tiang agama, yang artinya sholat bagaikan sebuah tiang dalam bangunan bernama agama Islam. Apabila tiang itu rapuh atau roboh, maka bisa dipastikan bangunannya juga ikut roboh karena kehilangan penyangga. Sholat bukanlah hanya sekedar gerakan, namun juga menjadi sebuah ibadah yang bisa memberikan ketenangan pada hati dan pikiran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, sholat juga menjadikan amalan penting dan paling utama setelah dua kalimat syahadat. Selain itu, dengan melaksanakan ibadah sholat, kita juga dapat terhindar dari segala perbuatan keji. Sholat juga dapat menghapus segala dosa serta meningkatkan derajat kita. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim, kita perlu saling mengingatkan akan pentingnya ibadah sholat ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, seandainya mereka tahu pahala sholat subuh dan asar, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merampak. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Allah juga berfirman dalam surat Al-Maun yang artinya, janganlah lalai kalian pada sholat. Maksudnya di sini adalah janganlah kalian menunda-nunda sholat dalam hal ibadah maupun sholat asar, maghrib, isya, subuh. Janganlah kalian lalaikan atau menunda-nunda sholat itu. Mulai sekarang, marilah untuk kembali ke fitrahnya dalam beribadah, beramal soleh penuh keikhlasan dalam berbagai aktivitas khususnya dalam bulan Rajab ini. Semoga apa yang kita lakukan di bulan Rajab ini sebagai titik awal dalam hidup untuk memulai yang baru. Jadikan kehidupan ini seperti bunga langka yang mekar setahun sekali, dan saat kamu mulai mencium aroma harumnya, bunga itu menghilang untuk muncul di tahun berikutnya. Siang hari ini, jadi apa yang kalian saya sampaikan pada siang ini, jika ada yang belum jelas dan belum maksud pada hati dan pikiran para saudara, boleh ada yang ditanyakan. Izin bertanya, apa yang dimaksud sholat bukanlah sekedar gerakan? Jadi sholat itu bukan juga sebuah gerakan, namun juga menjadi sebuah ibadah yang bisa memberikan ketenangan pada hati dan pikiran kita. Jika kita banyak masalah atau banyak masalah apapun itu, jika kita sholat, pikiran kita menjadi tenang dan hati kita juga tidak mudah terjerumus dalam kemaksiatan. Mungkin itu saja. Ada lagi yang lain, saudara-saudara? Ada yang ingin bertanya? Boleh saya persilakan pada saudara saya. Saya ingin bertanya, mengapa sholat dijadikan sebagai tiang agama? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, artinya sholat adalah tiang agama, yang artinya sholat bagikan sebuah tiang dalam bangunan pertama agama Islam. Apabila tiang itu rapuh atau roboh,
maka bisa dipastikan bangunan juga ikut roboh karena kehilangan penyangga. Bangunan itu kan ada sebagai fondasi. Jika fondasi itu roboh, maka yang atas juga ikut roboh. Itulah namanya sholat sebagai tiang agama. Mungkin itu saja ya. Sekianlah apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah itu datangnya dari saya pribadi, apabila ada kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Sempurnanya majelis kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.